Ya. Aku salah. Bagaimana menyikapi menguburkan jenazah? Di dalam hadis Nabi, jenazah itu harus segera dikuburkan. Karena kalau dia dilambat-lambatkan itu menyiksa. Di dalam hadis disebut menyiksa. Ngapa dikatakan menyiksa? Bagi orang-orang yang beriman, dia akan segera menghadap kepada Allah. Itu bukan kepalang, kepengen cepat nih. Menpacak gancang kan aku ini. Aku gancang nak bertemu dengan Allah. Itu maknanya. Tapi kalau balikan pertanyaan, bagaimana Nabi? Kan itu kan? Nabi lambat dikuburkan oleh sahabat. Sampai riwayat ada nyebut 3 hari Nabi itu. Hari keempat baru kubur. Itu kasusnya berbeda. Sahabat kebingungan, Pak Mani izin. Sebab ada ngatakan Nabi kemati, ada ngatakan Nabi tak mati. Satu. Yang kedua, nak dikuburkan di mana itu terjadi perdebatan lagi. Sehingga banyak kasus. Yang ketiga, siapa bakal ngenti dia. Maka Nabi itu lambat dikuburkan itu dengan persoalan-persoalan macam itu. Nah, ternyata Nabi sendiri menganjurkan jenazah harus segera dikuburkan. Jadi kewajiban itu maknanya orang yang hidup itulah menyikapi sebenarnya. Menyikapi untuk mempercepat. Ujiku tadi, mungkin batas kewajaran ini 24 jam lah. Atau sehari semalam, itulah yang pas untuk nunggu. Selebih dari itu kuburkanlah. Janganlah mungkin. Satu, busuk dia. Jadi sudah tak awet lagi, tak sedap lagi. Kecuali memang jasad orang-orang tertentu. Jadi kalau ditanyakan Nabi, itu lain, itu jasad Nabi. Tak pacak nak disambungkan. Jasad orang mati syahid pun tak busuk ngambuni. Itu kan cerita yang di Hamas Bahari banyak itu. Rum lah, padahal matilah, tak keruan hancur-hancur, tapi rum. Apalagi ditanyakan ngatakan berarti Nabi itulah busuk, belum tentu. Karena itu perlakuannya berbeda-beda. Ika ngapu diajarkan secara umum berlaku. Nah, yang kedua tadi, oh ya, menciumkan jenazah ke tanah, apakah sebuah kewajiban? Bukan. Jadi bukan sebuah kewajiban. Jadi itu adalah sebuah ikhtiar untuk memperlakukan jenazah sebaik-baiknya. Ketika dihadapkan kepada dinding, seolah kita menyerahkan, kembalilah kepada Sang Pencipta. Sujudlah kepada bumi, engkau akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita semayang. Jadi itu filosofi ini. Tapi ketika tak baca, mohon maaf, tak ada jadi masalah. Alangkah tak lemak nasib orang yang tak punya kuburan. Kalau itu menjadi sebuah kewajiban. Yang mati misalnya terberak tak dapat jasad, mungkin dimakan buaya. Yang mati terbakar tak katik lagi kapal jengok, tinggal dikit lah lagi sisa ni. Mbak Mani nak ngadapkan ni. Nah itu berarti kembali kepada adab dan harapan-harapan. Jadi bukan sebuah kepastian. Nah makanya kita harus bijak dalam menyikapi ajaran-ajaran agama. Masalah kematian itu memang bercampur dengan budaya. Maka kita kalau belajar fikih kita tahu oh ika ajaran agama, oh ika budaya. Nah budaya itu boleh dimilui atau tak boleh dimilui. Selagi tak katik larangan dalam agama, budaya boleh kita pakai. Selagi mendatangkan manfaat dan nasihat. Kalau budaya itu membuat mudarat tidak dan dilarang oleh agama, tentu itu tak boleh kita lakukan.
Yang ujuk tadi tradisi mecahkan piring. Nah, itu kan sayang piring dipecahkan. Yuk kan kurang, kan ada manfaat. Adat tadi. Nah, model macam itu. Itu adalah tradisi yang tak memberi manfaat. Nah, itu dalil Al-Quran tak kate, dalil hadis tak kate, maka tradisi itu pacak dihilangkan. Nah, itu cara menyikapi antara akulturasi budaya, pertemuan budaya dengan syariat yang ada. Syariat lebih tinggi dari budaya. Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu? Ada Manggedang? Ayo. Yang mana? Oh, tanah istilahnya apa namanya? Tanah Zalul Malaika. Iya, aku perlu tahu sebutan nih. Itu bahasa Arab. Tanah Zalul itu artinya turun. Tanah Zalul Malaika itu turun malaikat kan? Nah, adik itu berarti makna filosofi adalah tanah yang milu turun. Krekel-krekel yang dibacakan tasbih. Iya kan? Subhanallah, astagfirullah misalnya kan? Bahkan dulu yang aku pernah dengar cerita, bukan hanya krekel, ada biji sawo. Yeah. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, itu simbol. Jadi simbol bahwa langit dan bumi ini kan makhluk Allah. Dan simbol itu menyaksikan. Artinya bahwa aku mendoakan engkau supaya pahala bacaanku itu menemanimu dalam pembaringanmu. Maka simbol ini adalah benda tadi. Kerikil tadi. Kita bacakan seko 2, 3, 4. Lalu milu dikuburkan kan. Nah, itu simbol menemani tadi. Sesungguhnya amal yang ku sampaikan itu adalah semoga menjadi teman dalam pembaringanmu atau dalam alam kuburmu. Lagi-lagi itu simbol. Simbol itu adalah kaitannya dengan tradisi, kebiasaan. Pertanyaannya, ada tak hadis nih? Tak kata hadis nih. Hadis ini yang untuk yang itu tadi. Nah, kalaupun ada, tak ada persis. Dari mana ngambil nih? Dari pelepah kurma yang pernah Nabi lepakkan. Itu ada, tapi tak ada persis. Kalau pelepah kurma yang Nabi pernah singgah dalam hadis nih, mendengarkan ahli kubur itu sedang diazab oleh Allah, lalu Nabi berhenti turun dari punggung onta, 2 kuburan tadi Nabi terdengar sedang diazab, Nabi turun ngambil pelepah kurma yang masih hijau, dibelah nih 2, Nabi berdoa, ya Allah ampunilah mayat yang di dalam kubur ini yang sedang diazab. Dilepakkan, cagakkan Nabi di situ, sekok, cagakkan lagi ke sekok yang sebelah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dia gerangan yang kamu tunjukkan ke kami tadi? Uji Nabi, aku mendengarkan 2 jenazah tadi diazab oleh Allah. Jenazah ke sekok galak ngadu domba, jenazah ke gawi hidupi dulu galak kemek sembarangan. Apa kemek tak cewok. Bekok kuburan tadi kan, yang sekok galak ngadu domba, ngadu omongan orang bebalah. Nah yang iki galak kemek sembarang, kapan kemek tanda becewok yang sekok iki. Jadi dimintakan ampun oleh Allah SWT. Nah itulah simbol yang kita pakai tabur bunga, nunjuk kembang tadi. Nah batu tadi kukira ngambil dari situ sebagai simbol tadi kan. Batu tadi menemanilah di dalam kubur, itu ngambil dari situ sebetulnya, tapi tak persis dia, tak sama. Sebab ngapu di ujung hadis menyebutkan uji Nabi selagi daun itu sebelum kering, maka untayan doaku atau tasbih dari daun kering, dari daun itu akan terus untuk dia sampai dia kering habis. Berarti kan ada masa nih oleh orang diri supaya tak habis-habis tanam nian kalau macam itu gini, tak kering-kering modelnya. Maka banyak yang nanam di pojok kuburan. Ah itu lah mulai nyalai atau ngakali dari riwayat yang sebenarnya. Nah, apa itu Mang? Ibu-ibu ada pertanyaan tentang padahal habis? Oke, habis.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Arilah dalu, apalagi ditambah mulailah lambat. Dan alhamdulillah masih pacak kita laksanakan. Mudah-mudahan berkat apa yang disampaikan malam hari ini tentang teori pengurusan jenazah, fikih janaiz sudah sempurna. Tapi prakteknya insya Allah nanti pada bulan yang akan datang dengan kita bawakan alat-alat yang kita praktekkan. Terima kasih atas perhatian. Kepada Allah kita mohon ampun dan mudah-mudahan kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.